Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Muslimin di mana saja berada, di era yang penuh kekacauan ini, termasuk kekacauan di bidang agama, sehingga umat menjadi bingung apa yang harus dia pahami dari agamanya. Nah, pada kesempatan kali ini, mari kita merenungkan beberapa pertanyaan Allah buat manusia. Yang pertama, pertanyaan Allah di dalam surat yang keempat An-Nisa ayat 82 dan surat 47 surat Muhammad ayat yang ke-24, Allah mempertanyakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbarunal Qur'an. Mengapa manusia tidak mau mengkaji Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, atau hatinya yang sudah mati? Tolong direnungkan bagi kaum muslimin. Guru-guru kita, pendahulu-pendahulu kita mengatakan bahwa kitab Al-Quran adalah kitab pedoman hidup kita. Tetapi sayangnya, kita tidak diperkenalkan dengan Al-Quran langsung dari Al-Quran itu sendiri. Maka omongan itu hanya isapan jempol saja. Pertanyaan yang kedua, di dalam surat yang keempat ayat 87, ayat 122, dan surat yang ke-28 ayat 49, Allah mempertanyakan, Waman asdaqu minallahi hadisa. Adakah hadis yang lebih benar dari hadis Allah ini? Waman asdaqu minallahi qila. Adakah yang lebih benar perkataan dari perkataan Allah ini? Umat dikacaukan dengan pendapat-pendapat ulama, dengan kitab-kitab ulama. Sementara selalu didengungkan kepada kita bahwa kitab kebenaran itu adalah Al-Quran. Tapi guru tidak mengajarkan Al-Quran pada kita. Dan kita sebagai umat yang katanya awam, kenapa tidak mau mengkaji Quran? Masyiral muslimin rahimakumullah. Pertanyaan yang ketiga, di dalam surat yang ke-56, ayat 81. Afabihadzal hadisi antum mudhinun? Pantaskah kalian menganggap hina kitab ini? Pantaskah kalian menganggap hina hadis ini? Pantaskah kalian lebih mempercayai kitab-kitab karangan manusia daripada kitab Allah sendiri? Masyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya pertanyaan Allah yang keempat, kepada kitab mana lagi kalian beriman setelah kalian tidak percaya kepada Al-Quran? Pertanyaan ini dipertanyakan di beberapa surat. Surat 7 ayat 185, surat 77 ayat 50, surat 45 ayat yang ke-6. Fabi ayyi hadisim ba'dahu yu'minun. Kepada hadis mana lagi kalian akan beriman setelah kalian tidak mempercayai Al-Quran ini? Fa'aina tazhabun. Kemana lagi kalian akan mencari kebenaran? Tidak ada kebenaran di luar Al-Quran. Fadzalikumullahu rabbukumul haq. Famaza ba'dal haqqi ilad dolal. Apa yang disampaikan oleh Allah itulah kebenaran. Dan apa yang di luarnya tidak ada selain daripada kesesatan. Kaum muslimin, para pencari kebenaran yang kami muliakan, yang dimuliakan oleh Allah insyaallah. Pertanyaan Allah yang kelima. Allah telah memudahkan Al-Quran ini untuk dipelajari di tingkat lapisan masyarakat manapun. Walaupun para ulama mengatakan bahasa Al-Quran itu tinggi, mempelajari Al-Quran tidak sembarang orang. Ini adalah propaganda iblis.
Allah yang punya kitab mengatakan Al-Quran ini sudah dimudahkan untuk dipelajari. Diulang beberapa kali oleh Allah. Di antaranya di surat yang ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Dan surat 44 ayat 58. Fa innama yassarnahu bilisanika la'allahum yatazakkarun. Kami mudahkan Al-Quran ini dengan bahasamu agar mereka mempelajarinya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Telah kami mudahkan Al-Quran ini untuk dipelajari di segala tingkatan lapisan masyarakat. Mulai dari tingkat paling awam sampai ke tingkat profesor, mudah Al-Quran ini dipelajari. Tapi adakah yang mau mempelajari Quran? Pertanyaan Allah yang ke-6. Waman awfa bi'ahdihi minallah. Adakah yang lain yang lebih menepati janji daripada Allah? La. Ulillah. Tidak ada. Hanya Allah yang paling menepati janjinya. Pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang ke-7. Kalau kita sudah mengakui bahwa Allah segala-galanya, la ilaha illallah, adakah alasan kita untuk mengikuti selain Allah? Di dalam surat yang ke-10 ayat 35, sama dengan surat yang ke-17 ayat ke-9. Afamay yahdi ilal haqqi ahakku ayyuttaba'a amal la yahiddi illa ayyuhda. Siapakah yang lebih pantas diikuti kebenarannya selain daripada Allah? Ataukah berhala-berhala, baik berhala berupa manusia maupun berhala berupa benda-benda dan kebenaran-kebenaran yang berseleweran di mana-mana, kebenaran subjektif, apakah itu yang lebih pantas diikuti? Padahal mereka semua selain Allah adalah makhluk-makhluk yang mengikuti petunjuk Allah kalau mereka mendapat petunjuk. Dan tidak ada petunjuk yang lebih benar kecuali petunjuk Allah. Maka kita tutup kajian ini dengan penegasan bahwa kita sebagai mukmin harus menegaskan, qul inni ala bayyinatin mir rabbi wa kadzabtum bih. Tegaskanlah bagi diri mukmin masing-masing, aku berada di atas petunjuk Allah Tuanku, sedangkan kalian mendustakannya. Maka melalui video ini kami mengajak seluruh generasi muda terutama dan seluruh muslim yang mau mendengar kata-kata Allah, mari kita mengkaji Islam langsung dari kitabnya, Al-Quran. Adapun perkataan yang mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak bisa dikaji sembarang orang, itu adalah propaganda iblis. Kalau kita baca Al-Quran itu dengan penuh keyakinan dan penuh pemikiran, maka Al-Quran itu bisa dipahami. Ternyata para mu'alaf, para pencari hidayah, mereka tanpa bimbingan ustadz, hanya dengan membaca Al-Quran, mereka telah banyak mendapat hidayah. Bahkan mereka tidak terjebak di aliran-aliran tertentu. Fa'tabiru ya ulil albab la'alakum tafakkarun.